Allah kagum kepada seorang hamba, maka dia tidak akan dihisap lagi. Maksudnya hamba tersebut tidak akan dihisap. Oleh karena itu Allah tidak kagum dengan semua hambanya. Anda lihat bagaimana dalam hadis ini disebutkan Allah kagum kepada dua orang atau dua golongan. Bukan semua hambanya. Karena kalau Allah sudah kagum, berarti Allah tidak akan menghisap lagi hamba tersebut. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, memang kalau Allah kagum, dapat apa hamba itu? Potongan pertama teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW, Rabb kita yang maha mulia dan maha tinggi, kagum terhadap dua orang. Kita akan garis bawahi kalimat kagum. Allah kagum. Ini ada isbat atau penetapan salah satu sifat Allah adalah Allah kagum. Tetapi kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala kama yang bagi di jalalihi wa azamati sultanih. Tentu selayaknya sebagai sang pencipta sesuai dengan kemahasempurnaannya dan kemahatinggiannya, kemahaagungannya. Bukan seperti kekaguman manusia. Baik, kita coba lebih dalam melihat seperti apa keterangan tentang kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Teman-teman sekalian, kagum di sini ya, disebutkan dalam hadis tadi, ajiba rabbuna min rajulain, itu dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di jilid 12 halaman 258 dengan sanad hasan. Yang berbunyi, wa idza dhahika fi mautini fala hisaba alaih. Jika Allah tersenyum, Allah kagum kepada seorang hamba, maka dia tidak akan dihisap lagi. Maksudnya hamba tersebut tidak akan dihisap. Oleh karena itu Allah tidak kagum dengan semua hambanya. Anda lihat bagaimana dalam hadis ini disebutkan Allah kagum kepada dua orang atau dua golongan. Bukan semua hambanya. Karena kalau Allah sudah kagum, berarti Allah tidak akan menghisap lagi hamba tersebut. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, memang kalau Allah kagum, dapat apa hamba itu? Karena tadi kan sudah kita baca secara global terjemahannya ya. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 37 halaman 144 dengan sanad sahih. Wa idza dhahika rabbuna ila 'abdin fid dunya fala hisaba alaih. Jadi semakna dengan hadis Abu Ya'la tadi ya. Jika Allah tersenyum, Allah kagum kepada seorang hamba, maka dia tidak akan diperhitungkan atau dihisap. Tentu di sini kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala, tersenyumnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada juga tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layak Allah sebagai pencipta. Dan kita tidak bisa samakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha sami'ul basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Mirip dengan perkataan Nabi SAW kepada dua orang sahabat yang miskin dari orang Ansar. Namun pada saat baginda Nabi SAW berkata kepada orang-orang di masjid, siapa yang akan menjamu saudaranya ini? Kebetulan di situ ada orang muhajir, satu orang, belum ada yang menjamunya dari orang Madinah. Maka spontan orang Ansar ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Padahal dia orang miskin, dia susah. Tapi dia tidak mau kehilangan keutamaan. Maka dia pun membawa tamunya pulang. Setelah Nabi SAW mengatakan, bawalah saudaramu ini. Tiba di rumah,
Sahabat Ansar ini bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan? Apa kau punya makanan? Dia mengatakan tidak ada kecuali sisa makanan bayi saja. Maka dia mengatakan baik, buatkan saja. Buatkan saja. Kemudian padamkan lampu. Biarkan tamu kita makan. Padahal malam itu mereka sendiri suami istri belum makan, anaknya pun yang belum makan. Anaknya pun yang masih kecil, berapa bulan belum makan. Maka mereka pun melakukan lalu dipadamkan lampu sehingga tamu menganggap pada saat dihidangkan silakan makan. Ini yang kami miliki misalnya. Lalu dipadamkan lampu biasanya isyarat orang sudah makan tinggal tidur gitu. Maka tamunya pun makan. Keesokan paginya subuh hari si Ansar datang ke masjid lalu Nabi SAW berkata tentang dia dan istrinya. Dhahikallahu al-layla au ajiba min fa'alikuma fa'anzalallahu al-hashr. Lalu Allah kagum, Allah tertawa. Nah, makanya di sini kita juga mengambil makna tertawa, tersenyum, disamakan dengan kagum. Kalaupun ada yang bertanya, karena dalam hadits ini seperti itu kurang lebih. Dhahikallahu al-layla au ajiba. Allah itu tertawa tadi malam atau semalam atau dia kagum, gitu kan. Dikatakan begitu. Dari perbuatan kalian berdua, maksudnya si suami istri tadi ini. Mereka semalam suntuk kelaparan sama anaknya, tapi demi menghormati tamunya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan ya, apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dijaga dari sifat kekikirannya terkikis habis sifat kikirnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang Ansar ya, suka sekali memberikan ya, kepada orang-orang ya apa yang mereka miliki. Bahkan ada di antara mereka yang punya rumah di sebelah masjid Nabi SAW, lalu mereka berikan kepada orang-orang muhajir, mereka pun pindah ke pinggiran Madinah. Anda bayangkan kalau di Jakarta Anda punya rumah di Menteng, kemudian Anda tinggalkan itu. Anda tidak di situ. Seperti itulah ya. Dan ini subhanallah satu hal yang luar biasa. Anda pindah ke Bekasi, Anda pindah ke Depok hanya untuk memberikan saudara Anda. Itu kan bukan hal yang mudah. Atau mungkin tidak usah kita bicara soal memberi makan tamu seperti ini misalnya dalam kondisi kelaparan. Mungkin ada banyak orang tua di rumah, seorang ayah atau seorang ibu, begitu ada makanan favoritnya lalu anaknya minta, dia bisa marah. Ini punya ayah, ini punya ibu, jangan sentuh itu. Bahkan mungkin kadang-kadang anaknya dipukul hanya karena makanan saja. Anda kalau punya sifat ithar, Allah suka dengan itu. Makanya Allah puji. Gitu kan? Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, membawa 2 orang anaknya masih kecil. Kemudian Aisyah mengatakan, saya waktu itu menghidangkan 3 butir kurma. Saya berikan kepada ibu itu dan 1 dia memberikan yang 2-nya sisanya kepada masing-masing anaknya. Sambil ngobrol rupanya, anak-anaknya sudah memakan kurma dan mereka minta yang ada di tangan ibunya. Anda kalau seorang ibu bayangkan kejadian ini ya. Anda lagi pengen makan kurma itu, mungkin kue lebaran, mungkin sepotong roti kesukaan, mungkin sepotong buah gitu kan. Lalu kemudian anak-anda tadi sudah makan. Mungkin Anda akan marah, kan tadi sudah nak, ini punya ibu kan juga mau makan, ayah juga mau makan misalnya. Tapi apa yang terjadi pada ibu ini berbeda. Aisyah pun mengatakan saya kagum dengan perbuatan ibu ini. Tiba-tiba tuh anaknya minta, dibagi 2 kurma itu dikasih kepada anaknya, padahal dia sendiri belum mencicipinya. Maka kata Aisyah, saya kagum dengan perbuatan ibu ini. Dan kemudian saya sampaikan kepada Nabi SAW pada saat Nabi masuk ke dalam rumah. Dan tamunya sudah pulang tentunya ya. Ya Rasulullah, begini tadi kejadiannya. Apa jawaban Nabi SAW? Bayangkan ini. Hanya ithar, mendahulukan orang lain. Ya. Maka dikatakan Nabi SAW perempuan itu ya, menjadi ahli surga. Atau akan menjadi ahli surga. Karena perbuatan ini membuat dia masuk ke dalam surga. Seperti itulah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga
kagum dengan anak muda. Tentu di sini dalam hadis disebutkan dua ya. Di dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, yu'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhan kalian kagum kepada anak muda yang tidak mengikuti sabwah. Dan sabwah artinya hawa nafsu yang cenderung pada perbuatan maksiat. Ya. Dia tidak ugal-ugalan, tidak ikutin seks bebas, minuman keras, coba ini, coba itu. Karena umumnya anak muda seperti itu. Tapi Allah kagum justru anak muda yang luar biasa. Mereka justru di masa mudanya hafal Al-Quran, di masa mudanya mereka sholat malam, di masa mudanya mereka bakti sama orang tua. Maka ini juga ada kalimat kagum, yu'jib. Seperti itulah. Ini pelajaran pertama daripada hadis kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke potongan yang kedua dari hadis. Allah kagum terhadap dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang meninggalkan pembaringannya dan selimutnya di antara keluarga dan kampungnya menuju sholatnya. Menuju sholatnya. Di sini teman-teman memiliki dua makna. Bisa bermakna dia bangun pada saat dia lagi enak-enaknya tidur di atas tempat tidurnya yang empuk. Apalagi kayak zaman kita sekarang di udara yang sejuk, dinginnya AC. Ada istri di sebelah, ya, yang mungkin bisa melayani dia setiap saat, gitu kan. Justru dia bangun untuk mengerjakan sholat malam. Ini berarti dia bangun meninggalkan ranjangnya, sementara keluarganya ada di situ, lagi tidur, istrinya maksudnya, gitu kan. Mungkin kalau perempuan suaminya, gitu kan, yang bisa dia nikmati biologis bersama-sama. Dan kampungnya maksudnya, sementara seluruh kondisi kampungnya juga lagi tertidur sebagaimana pasangannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah juga sama, dia terbangun meninggalkan keluarganya, tempat tidurnya, selimutnya. Kemudian dia juga meninggalkan atau melewati perkampungannya menuju ke masjid di sholat subuh. Jadi bisa berbicara tentang keutamaan sholat malam di rumah atau keutamaan sholat di masjid. Seperti itu kurang lebih. Jadi makna di sini di antara keluarganya dan kampungnya. Bisa bermakna tadi adalah dia bangun di rumahnya saja dia sholat malam. Jadi dia tinggalkan ranjang istrinya, ranjang suaminya untuk sholat malam. Sementara pasangannya lagi istirahat tidur, lagi enak-enaknya tidur, dan orang kampungnya pun begitu. Lagi senyap semuanya. Atau bisa bermakna dia meninggalkan ranjangnya dan juga perkampungan dan melewati perkampungan-perkampungan atau rumah-rumah di perkampungan itu menuju ke masjid untuk sholat. Kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas dulu teman-teman sekalian tentang masalah pasangan yang bangun di malam hari. Ya, pasangan yang bangun di malam hari. Dan ini bagian daripada agama kita. Hanya saja dianjurkan agar pada saat Anda bangun sholat malam, ajak pasangan Anda. Bangunkan dia, supaya Anda selain mendapatkan keutamaan sholat malam, Anda juga akan mendapatkan doa Nabi SAW, mendapatkan rahmat. Renungi hadisnya, di mana Rasulullah SAW dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad sahih bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat rasya fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadhat zawjaha fasalla fa in aba rasyat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang laki-laki atau suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya, lalu istrinya juga ikut sholat. Di sini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada dia, selain memang sudah punya keutamaan sholat malamnya dan sepertiga malamnya kalau di sepertiga malamnya, tapi khusus
mengajak pasangan sholat ini dapat doa rahmat. Ayo sholat yuk, kita ajak. Apalagi kalau pasangannya ikut sholat, dia juga dapat pahalanya. Bila istrinya tidak mau bangun, ia percikkan sedikit air ke wajahnya. Maksudnya untuk menghilangkan kantuknya. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang perempuan atau istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat. Dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Nah, berarti ini memang ada anjuran untuk bangun sholat malam dan menjadikannya sebagai program dalam rumah tangga. Seperti itulah, program dalam rumah tangga, saling membangunkan. Ya. Di sini perlu digarisbawahi, ada sebuah poin penting sekali, walaupun bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi faedahnya luar biasa, yaitu potongan sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu sholat. Perhatikan, lalu sholat. Artinya dia wudu, kemudian dia sholat. Mungkin dia sholat 2 rakaat dulu misalnya. Ya. Dan setelah itu ia pun membangunkan istrinya. Dan istrinya ikut sholat. Jadi bisa bermakna membangunkan pasangan pada saat selesai wudu, bangunkan pasangan untuk sholat sama-sama yuk gitu loh. Ya. Kemudian dia sholat. Kalau pasangannya bangun, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sholat, kemudian dia percikan air di wajahnya. Atau dia bangun, dia sholat dulu 2 rakaat. Ya. Setelah dia sholat, kemudian dia bangunkan keluarganya. Ayo ikut sholat yuk, misalnya. Tapi dia udah ada sholat yang dia kerjakan gitu kan. Supaya pada saat dia ajak pasangannya sholat, memang dianya sendiri sudah mengerjakan itu. Sehingga dia masuk juga dalam hukum yang lain, yaitu memanggil orang lain mengerjakan sementara dia sudah mempraktekkannya. Ini sendiri punya hukum syar'i di sini. Ya. Dan ini kepekaan dalam memahaminya tentu teman-teman sekalian. Jadi memang dia mengamalkan dulu baru kemudian dia membangunkan pasangannya. Juga bisa bermakna, dan ini juga masuk dalam makna hadis adalah dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan keluarganya. Ayo sholat yuk. Misalnya belum mau bangun. Dia sholat dulu. 2 rakaat salam. Dia bangun lagi. Ayo sholat yuk. Belum mau bangun. Dia sholat lagi kembali. Kalau dia sudah bangunkan bolak-balik tidak mau, dipercikkanlah air di wajahnya. Seperti itulah. Dan percikan air ini, kata para ulama atau sebagian ulama, dilakukan pada saat sudah dibangunkan ya, berulang kali dan dia tidak mau. Jadi bukan baru, ayo bangun, langsung dipercikin. Bukan begitu. Tetapi dia memang dibangunkan dengan penuh cinta, kasih sayang. Ayo sholat berjamaah ayo, dan seterusnya misal. Baru kemudian, kalau dia sudah nolak, kita udah sholat. Ya, baru kemudian kita bangunkan. Dan ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau kalau bangun sholat malam, beliau sholat saja. Dan kalau sudah tersisa sedikit waktu dari malam hari, dia bangunkan keluarganya. Bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, suruh sholat. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Artinya perintahkanlah keluargamu untuk salat ya, dan bersabarlah dalam menjaga salat itu. Kami tidak pernah meminta balasan kepada kalian ya. Tapi kami yang memberikan rezeki kepada kalian kata Allah, atau kami memberikan balasan kepada kalian, dan kesudahan itu pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu keutamaan sholat malam sudah tidak asing lagi teman-teman sekalian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang memuji keutamaan orang yang sholat. Ya. Orang yang sholat. Ya. Kemudian juga bisa bermakna sholat ke masjid tadi ya. Ini punya keutamaan tersendiri. Karena tadi salah satu makna yang keduanya adalah dia meninggalkan ranjang keluarganya, kemudian dia jalan di antara rumah-rumah di kampungnya menuju ke masjid. Tentu ini menjaga sholat adalah bagian daripada perintah agama kita. Perintah agama kita. Saya menyebutkan di sini tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, rutinnya kita mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah
bisa menjadi tameng yang paling kuat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya. Surah nomor 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang Allah tidak sukai. Dan sungguhnya mengingat Allah, maksudnya salat adalah lebih besar keutamannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, salat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, yang paling afdal, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, salat tepat waktu. Kemudian aku berkata, apalagi ya Rasulullah? Setelah itu, beliau mengatakan bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku berkata lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan jihad ke jalan Allah atau di jalan Allah. Salat ini teman-teman sekalian, di keutamaan yang selanjutnya adalah bisa membersihkan segala macam dosa-dosa. Jadi bisa mencegah dari kemungkaran, bisa juga membersihkan segala macam dosa. Diambil daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasidu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Salat fardu yang 5 itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan rumah atau depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali. Dalam riwayat yang serupa kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian, saya langsung ke terjemahnya saja, di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras. Lalu seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran di badannya? Maka berkatalah para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali di sungai yang deras, nggak ada kotoran badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa. Juga di dalam hadis yang lain, kalau salat itu bisa menggugurkan dosa. Hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Artinya antara 5 waktu salat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Di dunia dapat selalu petunjuk dan juga di akhirat menjadi cahaya yang sangat terang. Sesuai dengan hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha," tentang salat 5 waktu ya, "kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan
wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang sampai menjaga 5 waktu sholat, gelisah dia kalau sudah mau azan, sibuk untuk segera menjaga sholatnya. Bersyukurlah teman-teman kalau kita termasuk ini. Dan semoga insya Allah selamanya. Maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya. Bukti dan keselamatan baginya. Bukti tentang keimanannya dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Karena kita sudah tahu awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia bagus maka beruntunglah dia. Kalau dia buruk maka rugilah dia. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Bukti tentang imannya tidak ada dan juga tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama Qarun. Anda tahu Qarun? Ya, salah satu dari kaum Nabi Musa tapi akhirnya mendukung Fir'aun untuk memerangi Nabi Musa AS. Allah berikan dia kekayaan sampai di Indonesia kita katakan harta karun. Ya. Allah tenggelamkan dengan hartanya. Masuk neraka. Fir'aun. Haman adalah kepala militer. Ya. Menteri pertahanannya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang Quraisy yang mati. Ya. Atau dari lemparan ya, tombak Nabi SAW. Nabi tidak pernah membunuh. Tapi pada saat di perang Uhud dia berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian melempar dari jauh. Kata Ali bin Abi Thalib saking kuatnya lemparan Nabi SAW sampai kami semua terpental. Lalu dilempar. Ubay bin Khalaf ini punya dari kepalanya sampai kakinya ya, semuanya besi. Cuma lubang matanya saja dan ada karet pemisah antara topi besinya sama baju besinya. Di situ ada celah kecil. Ya. Subhanallah, lembing Nabi SAW lewat dan merobek sedikit atau melukai sedikit bagian leher itu pas kena. Maka dia pun jatuh sambil dia teriak-teriak ketakutan. Dia mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Lalu kata orang-orang pada saat mendekatinya, kok tidak ada apa-apa, cuma luka kecil saja. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad menudaiku, sekarang aku akan mati. Karena takutnya. Dan ternyata betul, luka itu membesar, membusuk, dan akhirnya dia mati gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW pada saat mendengar dia mati, sesungguhnya murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Kebetulan Ubay ini, bin Khalaf ini suka waktu di Mekah, dia punya kuda besar gitu, dan dia suka pakai baju perang. Kalau dia lewat depan Nabi, dia mengatakan, Muhammad saya akan bunuh kau dengan menggunakan kudaku ini. Kata Nabi SAW, saya insya Allah akan membunuh kau dengan di atas kudamu itu. Dan ternyata terbukti. Dan ini semua adalah orang-orang ahli neraka. Yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ya, mereka di dalam neraka. Dan bagi orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang na'udzubillah. Di dalam riwayat lain Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan was-salatu nur. Dan sholat itu cahaya dalam kehidupan. Juga hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Beritakan, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap subuh hari ya, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi punya keutamaan sholat itu. Gitu kan. Yang kelima, Allah mengangkat derajat dan menghapuskan ya, Allah mengangkat derajat dengan sholat itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, "Alaikum bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha al-khati'ah." Yang artinya, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Karena kamu tidak sujud sekali saja untuk Allah. Itu sini dimaksud adalah sholat terutama ya. Kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu kali sujud, satu derajat. Dan akan dibersihkan darimu satu dosa. Aman yang luar biasa. Yang keenam, sholat termasuk faktor yang paling utama membawa orang masuk ke dalam surga. Disebutkan dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab
Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal, faqultu as'alaka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dhalik? Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Pernah satu malam aku bersama Rasulullah SAW lalu aku mendatangi beliau, maksudnya untuk menemani beliau dan ikut sholat bersama beliau dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau untuk persiapan sholat malam Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mintalah sesuatu. Kau minta sesuatu, kau butuh sesuatu. Maka sahabat ini pintar sekali, cerdas. Ya, dia mengatakan, iya, aku meminta kepadamu agar aku nanti dapat bersamamu di surga. Di mana anda di surga, aku ada di situ. Maka kata Nabi SAW, ada permintaan lain. Dia mengatakan, itulah permintaan utama saya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Ini menandakan teman-teman sekalian, kalau sholat termasuk penyebab masuknya orang ke dalam surga di sini ya. Karena memang dengan banyak sujud berarti bisa masuk surga bahkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu hadis-hadis ini hadis sahih semua ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahli Sunan dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, kita masuk ke lebih dalam masalah tadi, makna yang kedua dari hadis ini yaitu pergi ke masjid ya. Walaupun sekarang masa pandemi ini kita tidak ke masjid dulu dan itu bagian juga dari maqasid syari'iyah. Karena nggak mungkin kita menuju ke masjid sekarang untuk kumpul rame-rame gitu kan. Sebagaimana sudah keluar fatwa ulama, kita bicara ini hukum syar'i berlaku seterusnya. Kalau corona ini hanya sebentar, hanya sementara gitu. Anda kalau menuju ke masjid, melangkah, akan dicatat kebaikan, pahala sendiri setiap langkahnya. Meninggikan derajat, menghapus dosa. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u darajat." Barang sampai bersujud di rumahnya lalu ia berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan salat fardu, maka yang satu langkahnya dari dua langkahnya akan menghapus dosanya, yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga sabda Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu, thumma kharaja ila al-masjid, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana, wa lam yadha qadamahu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah." Jika salah salat di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, dia sempurnakan, lalu dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan setiap langkah. Setiap kaki kanan, ya, kita kan biasa angkat kanan, kiri di bawah. Kita angkat kiri, kanan di bawah gitu kan. Setiap diangkat kanan, maka dicatatkan satu pahala. Dan kaki kirinya, kalau diangkat maka menghapuskan satu dosa. Saya pernah coba teman-teman itu. Saya pernah ngontrak sebuah tempat waktu itu di Makassar. Waktu awal-awal kami balik dari Madinah dulu. Awal saya menikah tahun 99. Saya kontrak sebuah rumah. Rumah itu berhadapan langsung dengan masjid. Jadi hanya ada ukuran mungkin 2 mobil pas ngepres di dalam sebuah jalan kecil gitu ya. Kalau kita hitung 2 mobil ngepres sekali, itu 2 di situ bisa. Cuma melangkah. Ya mungkin ukuran berarti sekitar 4 meter atau 4,5 meter ya. Antara rumah kontrakan ini sama masjid. Saya pernah hitung dari pintu rumah, ya, dari pintu rumah. Saya pernah hitung dari pintu rumah keluar melangkah ke pintu masjid ya, sampai pintu masjidnya itu kurang lebih 50 langkah, kurang lebih 50 langkah. Dan itu luar biasanya. Saya juga terkaget pada saat itu. Artinya hanya dari pintu rumah melangkah normal 1, 2, 3 mungkin dari pintu rumah itu ke pagar sekitar mungkin 4 meteran juga barangkali ya, 3-4 meter. Tambah jalan 4 meteran mungkin. Kemudian dari itu sudah masuk pagar masjid sampai ke pintu masjidnya juga mungkin kena naik tangga gitu kan.
mungkin 4 meteran juga mungkin. Itu subhanallah sudah 50 langkah. Saya berpikir 50 langkah ini berarti ada 25 derajat, 25 peninggian derajat, 25 pahala, 25 juga pengampunan dosa. Kalau kita gabungkan semua hadits ini.